saudara-saudara, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami mau bersepakat berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau di mana hari-hari ini mungkin Tuhan ada banyak kekhawatiran, kecemasan Tuhan, ketidakpastian Tuhan atas negeri ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah Tuhan ampuni bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap fokus pandangan kami kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah sumber pengharapan bagi kami dan bagi negeri ini. Dan kami undang Tuhan supaya hanya kerajaan-Mu yang turun Tuhan melawat Indonesia. Thank you Lord Jesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mengucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom online service, happy Sunday semuanya. Hari ini mari kita bawa hidup kita, pujian kita, penyembahan kita hanya untuk Tuhan. Karena hanya Dia Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan sembah kita. Mari kita bawa yang terbaik untuk Tuhan.
Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Kau sahabat kami, percaya pada kuasa-Mu. Kau hebat penyelamat, Kau sanggup pulihkan. Oh Jesus, Kau yang layak ditinggikan. Kami mengandalkan Kau, kami sembah Kau, kami Jesus, we Lord higher and higher. Oh, ya Rabbmu, ya Shikiara, ya Sikiara. Dalam kesesakan Kau tetap Allah. Oh yes Jesus, dalam kesesakan Kau yang mampukan kami Tuhan. Oh, so be lifted higher. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Yesus ditinggikan, Kau tetap Allah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Oh, ku sembah
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami Tuhan dari awal hari ini Tuhan, awal minggu ini, awal bulan ini, bahkan tahun ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah online sekali lagi Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami minta hikmat dan bukakan hati kami Tuhan supaya kami bisa mendengar apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan firman sesuai dengan hati-Mu Tuhan, sesuai dengan apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo, Shalom Next Gen. Welcome back to our online Sunday service. Dan apa kabar kalian semua? Gue berharap kalian dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin di antara kalian ada yang sedang mengalami masalah, ada yang sedang mengalami problema, mungkin ada banyak kerjaan, ada banyak tugas-tugas di sekolah. Gue mau berdoa buat kepada setiap kalian yang sedang mengalami masalah dan sedang menghadapi sebuah tantangan untuk kalian bisa menjalani tugas-tugas kalian dengan baik dan bisa mengatasi masalah-masalah tersebut dengan baik, dan pastinya juga dengan perlindungan Tuhan, dengan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kalian. Dan gue yakin kok, this too shall pass. Masalah ini juga akan berakhir pada waktunya. Kalau kalian menaruh harapan kalian ke Tuhan, itu akan indah hasilnya teman-teman. Teman-teman harus ingat itu ya teman-teman. Oke, jadi masih sama dengan minggu-minggu sebelumnya. Di minggu yang kelima ini gue bakal bahas materi, satu topik, habits ya teman-teman ya. Masih sama dengan beberapa minggu ke belakang. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat, minggu lalu ada Ko Davin yang menyampaikan firman ke kita. Dan minggu ini gue bakal bahas masih dengan topik yang sama, yaitu habits teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, gue mau nanya nih ke kalian, siapa yang di antara kalian yang suka dengan satu cabang olahraga? Pasti gue yakin di antara kalian adalah yang suka dengan basket, ada juga yang suka dengan sepak bola, mungkin ada juga yang suka dengan bowling, golf, badminton, apapun itu. Banyak faktor yang membuat kita suka dengan satu cabang olahraga ini. Seperti saya suka chess. Apa faktornya? Ya karena Dewa Kipas dan Iren waktu itu lagi trending, lagi viral tuh. Fenomena Dewa Kipas melawan Iren, dan saya nonton pertandingan tersebut, dan juga dari pertandingan tersebut saya akhirnya jatuh cinta sama yang namanya chess. Saya mulai mendalami permainan catur, terus juga mulai belajar strategi-strategi dalam catur, dan juga waktu gue nonton Netflix itu mulai cari series yang berbau-bau chess, kayak misalnya Queen's Gambit, juga film-film seperti Searching for Bobby Fischer gitu ya teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di sini ada juga yang suka chess sama kayak gua. Dan itu satu fenomena Dewa Kipas dan Iren yang membuat gua jadi jatuh cinta sama yang namanya permainan catur. Mungkin di sini juga teman-teman ada yang suka sama basket. Mungkin orang tua teman-teman, papa, mama, keluarga kalian nonton pertandingan basket secara terus-menerus setiap hari, atau waktu ada tim favorit kalian yang main, jadi kalian jatuh cinta sama
cabang olahraga tersebut. Banyak faktornya, mungkin juga ada yang ikut-ikut teman-temannya main golf, ikut main golf, terus juga mungkin ikut main bowling, ya suka gitu karena mau spending time with friends, with family gitu ya teman-teman ya. Nah, gue di sini mau ngajak kalian flashback sedikit nih. Siapa sih yang nonton pertandingan waktu dua atlet yang membanggakan kita, dua atlet nasional, dua ganda putri yang berhasil memenangkan medali emas di pertandingan Tokyo Olympic. Mungkin di antara kalian ada yang nonton pertandingan ini. Jadi mungkin yang teman-teman masih duduk di SMP atau SMA nonton pertandingan ini pasti kan nggak ikut online class ya. nggak bercanda. Jadi ini satu momen yang membuat kita bangga teman-teman di tahun ini. Meskipun kita mungkin sedang dalam keadaan di rumah saja, mungkin banyak masalah, tapi waktu kita mendengar atau kita menyaksikan dua atlet nasional kita memenangkan pertandingan ini, itu rasanya tuh satu momen yang membanggakan buat kita. Bahkan saya sendiri itu sampai terharu waktu detik-detik kemenangan sampai waktu bendera merah putih kita dikibarkan. Pasti teman-teman ingat juga sama momen itu. Waduh, itu sangat viral, sangat membuat banyak orang terharu. Ada juga yang mungkin menangis ya teman-teman ya. Kita bisa lihat juga emosi dari kedua atlet kita itu tercurahkan, jerih payah mereka saat mereka nangis waktu bendera merah putih dikibarkan di antara bendera-bendera yang lain. Juga waktu lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, dinyanyikan di ajang pertandingan dunia. Wah, itu rasanya happy banget kita ya teman-teman ya. Kita merasakan sukacita, kita mungkin ada yang sampai loncat-loncat, ada yang posting di Instagram, Instagram Story, Instagram Feed, congratulations Apriani, terus congratulations juga untuk Gracia Poli. Mungkin teman-teman ada yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa sih hubungannya antara Apriani dan Gracia Poli yang memenangkan medali emas dengan topik yang akan gue bakal bahas pada kesempatan kali ini teman-teman. Jadi topik yang bakal gue bahas pada kesempatan kali ini mungkin udah gak asing lagi di telinga kalian. Mungkin udah gak asing lagi kalian sebagai orang Kristen untuk mendengar satu kata yaitu worship. Ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini udah ada yang berpikir bahwa worship itu alunan musik yang dimainkan, melodi-melodi yang dimainkan sebelum kita beribadah atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya mungkin itu benar, nggak salah. Juga mungkin ada yang berpikir kalau worship itu ya waktu kita nyanyi, waktu kita ngangkat tangan, waktu kita berdiri, atau juga waktu kita berdoa, terus kita nangis. Mungkin itu worship. Nah, mungkin teman-teman punya definisinya sendiri. Tapi apakah worship hanya sebatas alunan musik dimainkan, waktu kita angkat tangan, atau hanya sebatas kita nyanyi? Tapi apakah itu sebenarnya teman-teman? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Jadi di sini gue tulis worship is a way for us to connect to God better and love God better. Atau dengan kata lain, worship adalah salah satu cara untuk kita bisa mempunyai hubungan atau kita bisa membangun sebuah koneksi dengan Tuhan dan mencintai Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi, sebagai yang dimana Tuhan kita merupakan Bapa dan Juru Selamat kita. Jadi kalau misalnya kita punya hubungan dengan Bapa kita yang di dunia itu baik, seintim itu ya, kita harus juga memposisikan diri kita sebagai anak terhadap Tuhan Yesus yang mempunyai hubungan baik teman-teman. Dan worship ini secara singkat juga bisa didefinisikan sebagai sebuah respon yang benar terhadap Tuhan, di mana kita memastikan bahwa posisi Tuhan dalam hidup kita tuh sebagai prioritas teman-teman, sebagai Tuhan yang besar, sebagai Tuhan yang mulia gitu ya teman-teman. Oke, jadi tadi relasinya atau hubungannya antara timnas kita yang membanggakan itu dan topik yang akan kita bahas ini yaitu worship adalah waktu kita bangga terhadap ganda putri kita memenangkan badminton, itu kita sampai loncat-loncat. Kita merespon kemenangan tersebut dengan sukacita, dengan bahagia, dengan rasa terharu. Gitu ya teman-teman ya. Singkatnya adalah respon kita terhadap Tuhan yang maha besar, Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang pengasih. Itu aja sih teman-teman, simpelnya gitu. Jadi kalau misalnya waktu kita celebrate kemenangan satu atlet, atau kita celebrate kemenangan satu timnas, satu tim favorit kita tuh sampai loncat-loncat. Respon kita itu senang, bahagia itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga, let's say contoh lain, misalnya kita lagi nonton film sedih gitu ya teman-teman. Respon kita nangis ya teman-teman ya.
Juga misalnya kita sedang dalam mood yang bagus gitu ya teman-teman, kita dengerin musik yang kita suka, ditambah dengan mood yang lagi enak, itu rasanya joy, rasanya ada kebahagiaan-kebahagiaan yang sebenarnya nggak tahu apa, cuma it comes from inside gitu ya teman-teman ya. Misalnya juga waktu kita nonton TikTok, video TikTok yang lucu gitu teman-teman, kita merasakan sukacita gitu ya teman-teman. Nah, sekarang gue mau bahas nih. Jadi ada satu kitab di Alkitab di mana isinya itu adalah pujian dan penyembahan. Isinya lagu-lagu aja gitu ya teman. Kalau zaman sekarang bahasa kerennya playlist lah. Jadi kalau misalnya kitab sebagai smartphone atau sebagai sebuah platform, let's say Spotify, ini ada playlistnya gitu ya teman-teman ya. Jadi apa kitab itu? Mungkin teman-teman udah ada yang nebak. Jadi kitab itu adalah Mazmur. Dan kita mau baca di Mazmur 95 ayat 1-2. Gue bacain aja. Marilah kita penyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari kita menghadap Dia dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan lagu dan pujian. Oke teman-teman, dapat poinnya ya. Jadi di sini yang nulis Mazmur ini lagi mengajak atau lagi berikan sebuah instruksi untuk menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Jadi mungkin dia sedang dalam masalah dan dia diselamatkan oleh Tuhan teman-teman. Dia merespon, dia senang, dia mengajak orang-orang lain untuk bernyanyi juga bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Gitu ya teman-teman. Dan di ayat yang kedua, mari menghadap Dia dengan lagu syukur. Di sini kita bisa lihat bahwa mereka menyanyikan pujian-pujian ini dengan rasa syukur. Karena Tuhan sudah menyelamatkan mereka. Lagi-lagi ya teman-teman ya, di sini mereka merespon dengan cara bernyanyi karena Tuhan sudah menyelamatkan, dan karena juga mereka sedang merasakan kebahagiaan tersebut, kebahagiaan dari rasa selamat tersebut, dan mereka bersyukur. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pemazmur-pemazmur ini mau Tuhan menyadari bahwa mereka tuh sadar kalau Tuhan itu yang menyelamatkan mereka. Mereka tuh merasakan kebaikan Tuhan. Mereka tuh bersyukur. Dan kita juga diingatkan, dan kita sendiri juga diingatkan lewat ayat ini bahwa gak ada di dunia ini yang lebih besar dari Tuhan. Gak ada di dunia ini yang lebih besar dari masalah-masalah kita. Dan juga gak ada di dunia ini yang bisa menandingi Tuhan, gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di antara kalian mungkin ada yang suka bernyanyi, ada yang suka bermain alat musik, dan musik ini membantu kita untuk mengekspresikan atau untuk menyatakan perasaan-perasaan kita, gitu ya teman-teman ya. Jadi dapat ya poinnya. Jadi mungkin dengan kata lain atau simpelnya, musik ini seperti ekspresi kita yang dilakukan. It put words to our emotions and feelings. Begitu ya teman-teman ya. Itu juga membuat mood kita kadang baik teman-teman. Nah, seperti contoh musik-musik yang diputarin waktu teman-teman mungkin di sini ada yang nge-gym. Itu musik-musik yang elevate, musik-musik yang upbeat. Itu membuat mood kita jadi semangat, bergairah gitu ya teman-teman ya. Juga mungkin teman-teman di sini ada yang dengerin musik sambil kerja, sambil mengerjakan tugas-tugas sekolah, itu membuat kita lebih fokus lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi Tuhan menciptakan musik itu ada tujuannya teman-teman. Tuhan itu tahu kalau musik itu emosional. Tuhan itu tahu bahwa musik itu sangat emosional, dan musik ini bisa membantu kita untuk mengekspresikan atau merespon terhadap Tuhan, terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan gitu ya teman-teman. Ada tujuannya Tuhan membuat musik. Itu bisa, musik tersebut bisa membantu kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan perasaan kita, betapa bahagianya kita, betapa sukacitanya kita terhadap perlindungan dan pertolongan Tuhan, gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kita tuh worship itu bukan sekedar kita kumpul-kumpul terus nyanyi bareng seperti konser, bukan ya teman-teman ya. Cuma di sini adalah bagaimana kita bisa memusatkan perhatian kita ke Tuhan, dan bahwa kita bisa menyatakan Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Kita bisa fokuskan perhatian-perhatian kita ke satu tujuan, yaitu Tuhan sendiri. Tapi faktanya, musik ini bukan satu-satunya cara untuk kita bisa worship. Untuk kita bisa worship God, teman-teman. Ada satu fakta, ada tertulis di mana Paulus menuliskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya berpusat kepada Tuhan dan Tuhan sendiri saja. Gitu teman-teman ya. Dari ayat ini, kita bisa tahu
bahwa worship bisa dengan memainkan musik, bisa juga dengan menyanyikan pujian dan penyembahan, tapi worship itu juga is bigger than that, teman-teman. Worship itu bagaimana cara kita hidup juga itu bertujuan dan memfokuskan perhatian kita, semua yang kita lakukan ke Tuhan dan Tuhan sendiri saja. Jadi apapun yang kita lakukan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan dan merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi kalau kita lihat worship dari sudut pandang ini, kita bisa lihat how powerful it can be, teman-teman. Karena worshiping God helps us know Him better. Ya teman-teman ya. Memuji Tuhan itu membantu kita untuk mengenal pribadinya lebih baik lagi, teman-teman. Oke teman-teman, karena worship juga include dengan saying and repeating what we know is true about God. Karena worship juga include perkataan yang kita ulang-ulang, apa yang kita tahu tentang Tuhan kita yang besar itu, teman-teman. Itu juga bisa membuat kita ingat, teman-teman, siapa Tuhan kita dan apa yang Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, jadi cara kerjanya juga sama seperti reminder. Kalau teman-teman punya reminder di HP teman-teman, cara kerjanya sama seperti itu, worship. Jadi worship kalian entah dari nyanyi, entah dari berdoa, entah dari melayani Tuhan, dari membaca buku, entah dari jalan, atau apapun teman-teman. Teman-teman bisa ingat bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan itu kita tuh sangat wonderful gitu ya teman-teman ya. Dan kita juga harus ingat kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih baik lagi, teman-teman. Dan juga kita bisa ingat bahwa pertolongan Tuhan dalam keadaan kesulitan kita, misalnya kita sedang dalam keadaan sulit, terus kita worship, kita datang ke Tuhan, kita bisa mendapatkan kekuatan, dapat mendapatkan konfirmasi bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu menolong kita dalam lembah kekalaman kita, teman-teman. Itu adalah worship, teman-teman. Sangat powerful, sangat beneficial buat kita sebagai manusia biasa yang lemah. Kita bisa dikuatkan kembali kalau kita ada masalah. Datang ke Tuhan. Kita bangun habit kita untuk worship. Kita bangun habit kita untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan dan membangun hubungan Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang prakteknya gue punya tips. Jadi minggu-minggu ke depan gue mau sharing 3 tips praktikal yang bisa kalian lakuin langsung sekarang, teman-teman. Jadi dalam keseharian kita, mungkin kita punya waktu-waktu renggang, kita bisa pakai untuk worship itu. Cuma ada 3 cara yang gue mau bagiin ke teman-teman. Karena worship bukan hanya sekedar sebelum kita online service, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saja, teman-teman. Tapi worship ini sebuah kebiasaan yang harus kita bangun setiap hari, setiap saat, dan kita akan merasakan dampaknya dalam kehidupan kita, teman-teman. Pertama-tama, gue mau sharing kalau gue worship itu gimana. Jadi, kalau misalnya gue buka HP gue, itu tuh langsung ada play Spotify seperti button. Kalau teman-teman punya Spotify, ini gue nggak promosi, jadi ada fitur kerennya, dia bisa langsung konekin playlist kita. Kalau kita klik kayak aplikasinya gitu, langsung ke play, teman-teman. Jadi sangat memudahkan gue. Jadi tinggal gue buka HP gue, tinggal satu klik itu udah mulai lagu-lagu rohaninya, teman-teman. Di sini gue kasih judul Spotify gue, playlist gue fokus. Jadi kalau misalnya gue lagi butuh waktu untuk fokus, waktu untuk kerja, gue langsung klik playlist itu. Teman-teman, cara yang pertama, teman-teman bisa buat playlist Spotify untuk musik-musik penyembahan, dan teman-teman bisa dengerin musik itu waktu teman-teman belajar, waktu teman-teman bekerja, waktu teman-teman mengerjakan tugas-tugas, waktu teman-teman olahraga mungkin. Nah, teman-teman bisa ambil itu dari sebagai tips ya, teman-teman, sebagai cara gimana kita bisa worship. Karena dari sini kita bisa ingat lagi, kita semakin dikuatkan lagi bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ada, dan ada rasa damai dan sukacita yang kita rasakan. Oke, cara yang kedua, kita coba cari satu aktivitas keseharian kita dan kita memusatkan atau memfokuskan aktivitas tersebut kita lakukan bukan untuk menyelesaikannya, tapi melakukannya untuk Tuhan.
Jadi misalnya kita lagi bekerja atau belajar, kita belajar untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan. Dari situ kita bisa memusatkan perhatian kita ke Tuhan dengan lebih lagi, teman-teman. Kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Oke, cara yang ketiga adalah pay attention to the things that get your attention. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat satu fenomena atau satu hal yang baik, bahwa kita coba ingat, kita pusatkan perhatian kita bahwa hal ini baik terjadi karena Tuhan. Contohnya misalnya kita lihat taman kita yang indah, itu karena Tuhan. Atau misalnya kita lagi kumpul-kumpul sama teman, kita merasa sukacita, kita merasa bahagia, itu semua karena Tuhan, teman-teman. Jadi apapun experience atau apapun keadaan, situasi yang kalian hadapi, kalian bisa gunakan kesempatan itu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, dan kalian bisa tahu Tuhan itu seperti apa, teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini adalah apapun yang kalian lakukan, atau apapun keadaan kalian, apapun kondisi kalian, apapun suasana kalian di sekolah, di rumah, dimanapun, kita bisa jadikan tempat itu untuk kita bisa worship. Kita bisa jadikan tempat itu untuk honor God, teman-teman. Untuk bisa memuliakan Tuhan. Dan dari situ, gue yakin hal baik, hal buruk, kalau kita ingat Tuhan, apapun hal tersebut, teman-teman, gue yakin lo bakal see something beautiful from it. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membimbing kita. Dan kita ingat kalau Tuhan itu juru selamat kita. Dan kita juga ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau kita lihat time frame yang lebih gede, kita bisa ingat bahwa penyertaan Tuhan itu sebenarnya sangat wonderful. Tangan Tuhan itu sangat powerful, teman-teman. Itu worship yang sejati, teman-teman. Kita mau kejar kebiasaan tersebut untuk selalu ingat terhadap pertolongan Tuhan, untuk selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita, untuk selalu ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman. Jadi singkat aja, itu aja sharing gue pada kesempatan kali ini. Jadi worshiping God helps us know Him better. Worship bukan hanya nyanyi, worship bukan hanya bermain musik, walaupun itu salah satu cara yang terbaik, salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan secara praktis, bernyanyi, menyembah, dengerin musik Spotify-nya untuk pujian dan penyembahan. Tapi sebenarnya worship itu ada satu meaning besar di balik itu. Ada satu meaningful atau ada satu core values-nya di balik itu, teman-teman. Oke guys, jadi itu aja dari gua. Selamat mencoba 3 cara praktis untuk worship selama minggu ke depan. Jadi yang pertama tadi, buat playlist di Spotify. Yang kedua, kalian bisa cari aktivitas kalian yang kalian lakukan sehari-hari. Dan instead, untuk tujuannya adalah untuk menyelesaikannya, tapi tujuannya adalah untuk bekerja untuk Tuhan, untuk belajar untuk Tuhan, untuk segala sesuatu aktivitas yang dilakukan semuanya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, coba kita pay attention to the things that get your attention. Kalau kalian merasakan sukacita, kalian percaya ini dari Tuhan. Kalau kalian juga sedang dilanda masalah, kalian juga harus ingat bahwa Tuhan akan menolong teman-teman. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tuh kita bisa ingat bahwa Tuhan itu sangat besar. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami Tuhan sepanjang sharing ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami firman, sudah memberikan kami hikmat, pengertian tentang worship Tuhan. Tuhan, kami mau membangun sebuah hubungan di mana antara Bapa dan anak lebih intim lagi, lebih dekat lagi Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau Tuhan, dan kami ingin bangun kebiasaan-kebiasaan baru untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber solusi, sumber kebahagiaan kita Tuhan. Kami ingin belajar untuk worship, kami ingin belajar untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi, dan memuliakan nama-Mu dalam segala aspek kehidupan kita. Terima Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami melanjutkan aktivitas kami semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri.
tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Syambaraku diamburulo bonaya siandande diambaraka diarala barala naya siandande diambarala naya reke diamburulo bonaya siambaraki diambarala naya si diarala naya siandande kiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya
timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mereka dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.